لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, sifat wajibnya Allah yang kelima ialah qiyamuhu binafsi, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa dengan zatnya sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, andaikan kita semua manusia tidak mau melakukan perintah Allah, yang dilakukan hanya larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merugi. Yang merugi adalah untuk makhluk itu sendiri. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak merugi atas perbuatan makhluknya yang tidak taat terhadap perintah Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk. Allah qiyamuhu binafsih. Kekuasaan Allah, kehendaknya Allah, semua adalah binafsihi. Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluk. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk. Bagaimana seperti halnya kita sebagai makhluk dalam segala hal membutuhkan yang lain. Secara hakikiah, kita semua sebagai hamba Allah sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh terhadap kesejahteraan, butuh terhadap apa yang kita inginkan, butuh kehidupan yang mencukupi. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam perjalanan kita jelas bahwa kita membutuhkan yang lain. Salah satu di antaranya adalah kita sangat membutuhkan kendaraan. Baik itu kendaraan yang beroda 2 ataupun beroda 4 ataupun kendaraan yang lebih cepat seperti pesawat dan lain-lain sebagainya. Ini adalah berlaku pada semua makhluk Allah. Sedangkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan seperti halnya bagaimana makhluk memerlukan. Itulah yang dimaksud qiyamuhu binafsih. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, mengusir hambanya yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasna' ma syi'ta. Makhluknya yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipersilahkan untuk berbuat apa saja, untuk melakukan apa saja, bahkan diusir supaya keluar daripada bumi Allah subhanahu wa ta'ala.
Bisa kita bayangkan, kalau misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari bumi Allah, mau kita menginjak mendapatkan bumi siapa? Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita tidak perlu kaget, tidak perlu menuntut kepada Allah Azza wa Jalla apabila kelak manusia ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam surga itu adalah manusia yang taat kepada perintah Allah, dan yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah untuk makhluk yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, ini satu amalan untuk kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan, supaya segera diberi wujud, semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan amalan yang biasa kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. 3 kali selepas kita melakukan sholat 5 waktu, kita mengamalkan ikhlas, imanan wa ihtisaban, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.